Untuk mengulas soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo juga Puan Maharani di Istana Presiden kemarin, kita bahas bersama dengan politisi senior PDI Perjuangan Pak Panda Nababan dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno yang nanti akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tapi sebelumnya saya langsung akan ke Pak Panda. Pak Panda, kalau Anda melihatnya, Anda membacanya, kira-kira pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ganjar yang terlihat akrab sambil makan malam bersama itu, Anda membacanya seperti apa? Saya melihat ini terus terang aja demonstration effect dan kemudian dampaknya akan langsung jelas terukur. Elektabilitasnya dari Ganjar naik. Itu juga yang jadi begitu besar pengaruh daripada Jokowi, itu sudah menjadi satu kenyataan. Sama dengan kebaikan dia, kemudian perhatian dia terhadap Prabowo, begitu Prabowo di bawah 2-3 hari, langsung naik dia punya elektabilitas. Gitu loh. Jadi kalau saya lihat pertemuan ini, ya dinner dan kemudian bersama dengan Ganjar, ya itu semua yang mencintai Ganjar akan berterima kasih, akan senang gitu loh. Oke. Apalagi yang ini yang menemani presiden satu partai lagi, kemudian sangat punya hubungan khusus gitu loh. Jadi secara khusus setidaknya apa sih yang ingin ditujukan ataupun diperlihatkan Presiden Jokowi terkait pertemuan ini? Apakah memang ingin diperlihatkan kepada publik bahwa endorse Presiden jatuh kepada Ganjar? Loh iya dong, dengan sendirinya bahwa demonstration effect yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Ganjar itu tujuannya menaikkan elektabilitasnya Ganjar. Demonstratif itu supaya Ganjar mempunyai elektabilitas dan kemudian dia makin lebih populer. Itu simpel aja ngebacanya itu. Jadi sangat sederhana dibacanya sebenarnya ya? Iya sangat sederhana. Dan kemudian ini satu pengakuan, coba nanti kalau 2-3 hari dengan apa? 2-3 hari nanti dengan Prabowo. Naik Prabowo punya elektabilitas gitu loh. Tapi kalau 2-3 hari kemudian ketemu dengan Pak Prabowo akan kembali dua arah dong ataupun dua cabang terkait dengan endorsement Presiden? Bukan, saya kasih tahu contoh yang lalu gitu loh. Contoh yang lalu. Cuma kan sekarang kan banyak di jalan-jalan bypass di Jakarta ini kan gambar Prabowo dengan Jokowi. Ya kan? Nah, tidak usah sampai ke situ Ganjar. Tidak perlu Ganjar melakukan itu, ya kan? Oke. Paling tidak kan ada satu keuntungan yang dinikmati oleh Prabowo memajang poster dia, baliho dia di samping Jokowi gitu loh. Baik, baik. Saya akan ke Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa nih? Apa pesan yang ingin disampaikan Jokowi kepada parpol? Apakah soal keseriusan Jokowi untuk mendukung Ganjar sehingga tadi malam tampak begitu akrab untuk melakukan dinner bersama? Ya, saya kira tidak ada bantahan apapun bahwa Jokowi itu harus dibaca wajah politiknya adalah sebagai kader dari PDIP. Jokowi bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, dan bisa jadi presiden. Itu ideologi politiknya, partai pengusungnya adalah PDIP bukan yang lain. Ini yang menurut saya tidak ada perdebatan apapun mestinya dalam konteks itu. Jadi kalau ada pertemuan Ganjar yang sering bertemu dengan Jokowi, kemudian mesra dengan keluarga besarnya Jokowi, ini adalah sebagai penegas bahwa darah politik Jokowi itu adalah darah politik PDIP yang pastinya akan sami'na wa ta'na, tegak lurus kepada semua keputusan politik yang sudah dibuat oleh PDIP, di mana Ganjar sebagai kandidat capres. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto misalnya ini seringkali dianggap sebagai salah satu dukungan politik yang juga diberikan Jokowi kepada Prabowo. Cuman kan pertanyaan dukungan politik seperti apa? Saya justru melihat ini sebagai sebuah hubungan politik biasa saja antara Presiden dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam konteks ini, yang tidak bisa dikapitalisasi, yang tidak bisa diamplifikasi sebagai sebuah dukungan politik.
tentu Jokowi tidak akan secara konfrontatif akan mengatakan tidak mendukung Prabowo di 2024. Karena apapun Jokowinya pasti ingin menjaga hubungan baik dengan Prabowo yang saat ini memang selalu menunjukkan totalitasnya sebagai menteri. Ya, Inilah yang saya kira memang dua hal yang harus terpisah. Satu sisi kalau kita melihat Prabowo dengan Jokowi itu harus diletakkan dalam konteks di mana relasi antara presiden dengan menterinya, tapi kalau dengan Ganjar Pranowo dalam konteks ini adalah antar kader partai yang paling memungkinkan bahwa tidak ada bantahan apapun Jokowi pastinya akan mendukung Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Nah, persisnya hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Ini kan bacaan kita dari jauh soal ya, kemana kira-kira oke. arahan politik Jokowi ke depan itu. Baik, saya akan ke Pak Panda. Pak Panda, sebagai politisi PDI Perjuangan senior, ini Anda kalau melihat selama ini secara runutannya untuk Presiden Jokowi dukungan terhadap Ganjar seperti apa? Saya pikir dukungan pada Ganjar itu tidak diragukan. Dan kemudian 100% dalam totalitasnya. Memang dari awal saya ikuti 2 tahun yang lalu dalam berapa kali diskusi dengan Presiden Jokowi dengan saya di Istana Merdeka dan di tempat yang lain kita diskusi, di situ betul-betul Jokowi sudah terobsesi yang menjadi calon yang dia mau usung dan andalkan itu Ganjar. Dan dia berhasil meyakinkan Mega dan berhasil juga mempengaruhi di internal partai. Walaupun di internal partai ada 1-2 tantangan atau halangan, tapi jadinya Ganjar ini betul-betul ada satu kegembiraan tersendiri dari Jokowi. Itu yang saya tangkap. Gitu. Oke, Pak Panda, kalau Anda bisa menyebutkan Jokowi terobsesi untuk mendukung Ganjar Pranowo, atas poin-poin besar apa, poin-poin utamaan apa yang bisa mendasari obsesi yang Anda sebutkan tadi? Ya, dia misalnya ya, waktu selamat gubernur, dia kan cukup intens, apalagi dari Solo Semarang kan dekat sekali, ya kan? Dan saya juga menyaksikan berapa kali mereka bertemu informal gitu loh. Dan kemudian juga pengalaman Jokowi sebagai gubernur sangat mudah berkomunikasi dengan Ganjar yang gubernur gitu loh, chemistry-nya. Jadi saya melihat terus terang keseriusan dan kekhususan perhatian daripada Jokowi 2-3 tahun yang lalu terhadap Ganjar. Saya nggak kaget lihat ini sekarang gitu loh. Karena saya bukan dengar orang. Jadi sudah menduga dan sudah diperkirakan. Seperti itu ya, Iya, Pak Panda ya? Iya, maka itu saya bilang dia juga terobsesi. Gitu. Maka dengan sabar, dengan tekun, dan kemudian dia berhasil meyakinkan Ibu Mega, berhasil meyakinkan di internal partai. Oke, Ya kan? Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa? Betul Pak Jokowi ini terobsesi untuk mendukung Ganjar? Bahasa komunikasi politiknya apakah bisa dibilang seperti itu? Ya kalau elit-elit PDIP yang bicara tentu tidak ada bantahan apapun. Pastinya itu info A1 ya. Makanya itu sebenarnya ingin menegaskan dari beberapa pernyataan-pernyataan publik di berbagai kesempatan. Termasuk saya juga meyakini bahwa Ganjar itu tidak mungkin kemana-mana, Mbak. Akan tegak lurus kepada kader PP yang lainnya akan maju di 2024 Ya. Ganjar Pranowo. Saya tidak bisa membayangkan kalau Jokowi itu mendukung Prabowo dan itu artinya berhadapan-hadapan dengan Ganjar, berhadapan-hadapan dengan PDIP dan berhadapan-hadapan dengan Megawati Soekarno Putri. Saya nggak kebayang bagaimana penjelasan Megawati, bagaimana penjelasan Jokowi misalnya kalau tidak mendukung Ganjar kepada publik. Ini tentu adalah presiden sebenarnya yang selalu akan menjadi sorotan. Oleh karena itu pastinya untuk 2024 pasti diberikan kepada Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Lalu bagaimana sikapnya kepada Prabowo Subianto? Sikapnya pasti tidak akan ditunjukkan secara konfrontatif, Mbak. Ini yang sepertinya sedang dijaga betul bagaimana membangun komunikasi dan perasaan politik antara Jokowi dan Prabowo yang juga ingin maju di 2024. Oleh karena itu, bagi saya kedekatan-kedekatan antara Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Ganjar harus dilihat dalam konteks yang dua hal berbeda. Kalau Jokowi dengan Prabowo tentu ini kan tidak terlepas dari hubungan antara presiden dan menterinya. Tentu saja, ya. Sementara Jokowi dengan Ganjar harus diletakkan dalam konteks ini antara kader PDIP yang pastinya memang sangat kelihatan keintiman keduanya tidak bisa dibantah dengan yang lainnya.
Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Seringkali kedekatan dan kemesraan Prabowo dengan Jokowi ini seringkali dikapitalisasi sebagai bentuk dukungan Mhm. politik Jokowi kepada Prabowo Subianto. Kan itu yang kemudian membuat seakan-akan hubungan antara Jokowi dengan Mega, hubungan Jokowi dengan PDIP sedang Mhm. tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat dalam rakornas yang dilakukan oleh PDIP kemarin, Jokowi di situ sambutan tegas di situ sepertinya pernyataan Jokowi bahwa pemimpin yang berani melakukan tindakan-tindakan besar dan langsung di situ disebutkan ada nama Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya ya. Bukan yang lain. Pak Panda kalau kita flashback ke beberapa waktu lalu, ini kan juga sempat diisukan, sempat ada keregangan antara Jokowi dan juga Pak Ganjar gitu. Sampai akhirnya Pak Jokowi beberapa kali melakukan pertemuan. Kalau Anda melihatnya seperti apa sih yang membedakan kedekatan Jokowi dengan Prabowo dan juga kedekatan Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar? Terus terang aja, kita lihat gerakan-gerakan Jokowi ini masterpiece. Masterpiece. Banyak orang tersesat dibikinnya. Ada lagi yang paling konyol, ada tokoh yang sering muncul di televisi, diceritakannya bahwa Jokowi tersinggung, Ganjar disambar, diambil oleh Megawati gitu. Itu pengurus ranting PDI Perjuangan di kecamatan ketawa-ketawa dengar pengamat ini gitu loh. Begitu bayangkan apa dia tersesatnya dia dibikin Jokowi bahwa Ganjar dirampas sehingga Jokowi sakit hati. Maka itu dia pergi ke Prabowo. Itu ada pendapat yang naif begitu gitu loh. Jadi apapun ceritanya pengalaman dalam perpolitikan Indonesia, terus terang aja sepak terjang daripada Jokowi ini betul-betul banyak, bukan saja banyak pengaruh, banyak hal yang baru gitu loh. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya beda tidak antara kedekatan Jokowi dengan Pak Prabowo dan juga kedekatan Jokowi dengan Pak Ganjar? Ya jauh lah. Seperti apa? Itu, ya nggak bisa dibandingkan. Ya beda lah. Posisinya aja udah memang nanti rival di 2024 gitu loh. Dan kalaupun itu ya itulah gaya politik Jawanya Jokowi, ya kan kita nggak bisa baca secara hitam putih dan kemudian orang kalau salah-salah lihat bisa tersesat pada gitu loh. Kadang-kadang yang tersesat itu kita kasihan gitu loh. Yang tersesat itu. Dan mungkin saya 100% yakin, hakul yakin Jokowi Jadi itu Anda di Ganjar. ya, jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa gaya politik Jokowi ini bisa menimbulkan berbagai makna? Oh iya, dan bukan saja bisa orang bikin tersesat. Bisa bikin orang tersesat. Mas Adi, betul seperti itu. Gaya politik Jokowi bisa bikin orang tersesat. Ya harus hati-hati membaca kemesraan yang ditunjukkan oleh Jokowi. Jangan terlampau berharap berlebihan. Apapun judulnya Jokowi itu bajunya merah, bukan yang lain. Jadi kalaupun toh Jokowi mesra, Jokowi kemudian dekat, itu jangan ditafsirkan sebagai sebuah dukungan politik. Itu harus diletakkan dalam konteks Jokowi sebagai presiden yang punya relasi baik dengan semua menterinya. Itu saja sih sebenarnya. Mhm. Karena sekalipun politik itu memang serba mungkin, serba cair, rasa-rasanya bagi saya agak sulit membayangkan Jokowi itu misalnya mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana penjelasan itu kepada PDIP? Bagaimana penjelasan itu kepada publik? Dan bagaimana juga Jokowi gitu ya mendukung orang yang selama ini menjadi rival politiknya 2014 dan 2019. Di logika itu saja sebenarnya saya agak kurang nyambung, Mbak. Meski kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan Jokowi yang sesungguhnya, misalnya ketika Jokowi itu terus-menerus dianggap sebagai kader partai oleh PDIP, bukan tidak mungkin kedekatan-kedekatan ditunjukkan kepada yang lainnya itu sebagai salah satu bentuk protes dan ketidaknyamanan. Mhm. Tapi apakah itu akan kemudian serta-merta ditafsirkan sebagai sebuah dukungan politik? Tentu saja itu terlampau buru-buru berkesimpulan. Kalau saya melihat statement-statement Jokowi ketika misalnya lagi kurang baik hubungannya dengan Mbak Mega, lagi kurang baik hubungannya dengan PDIP, pasti Jokowi akan mengatakan, Mbak Mega itu saya anggap sebagai ibu. Jadi agak wajar kalau kemudian sebagai anak ada sesuatu yang agak kurang oke, kemudian akan baik-baik saja di kemudian hari. Kan Oke. beberapa waktu yang lalu hubungan Jokowi dengan Mbak Mega kurang-kurang baik aja. Terutama ketika Jokowi misalnya terlampau memberikan endorsement kepada Mhm. Ganjar Pranowo di depan para relawannya. Jadi kalaupun toh ada hubungan yang rada kurang oke antara Jokowi dengan PDIP,
saya turut meyakini bahwa Jokowi itu akan kembali kepada rumah besarnya, rumah besar PDIP, bukan Rumah kembali besar ke PDIP, warna merah gitu ya. Oke, Pak Panda, kalau tadi Mas Hadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya ada gaya bahasa Jokowi ketika merasa tidak setuju akan hal tertentu. Kalau Pak Panda melihatnya sama seperti itu tidak? Atau Pak Panda mungkin melihatnya pernah terjadi keregangan antara Jokowi dan juga PDIP sehingga ada bahasa-bahasa Jokowi yang disampaikan? Enggak, begini aja, apa realita, terus terang aja juga Jokowi dalam permainan politik ini, dalam sepak terjangnya, dia juga sudah bisa membaca lebih mudah. Katakanlah contoh, beberapa ketua-ketua partai yang jadi menteri, yang sebelumnya bersikap oposan, begitu dikasih jabatan menteri, gampang ditaklukkan, gampang diatur gitu loh. Itu yang terjadi dalam hatinya Jokowi. Oh, gampang juga rupanya mengendalikan orang-orang ini. Ku kasih aja dia jabatan menteri. Ini satu realita gitu loh, yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, itu dinikmati Jokowi. Itu jadi kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, bahwa dari sepak terjang Jokowi terus terang menurut pendapatku banyak yang harus dipelajari, banyak harus dicoba dimengerti. Dan kemudian banyak lagi yang tersesat. Misalnya ya kalau dikatakan petugas partai, langsung ditafsirkan aneh-aneh, dipikir kayak petugas parkir. Padahal untuk partai itu satu kehormatan. Ya, Saya 8 tahun memimpin PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Saya petugas partai, kebanggaan. Tapi karena orang yang nggak pernah berpartai, tidak menjadi partai, dianggaplah itu seperti petugas parkir. Jadi kasihan juga pemahamannya baik. dangkal gitu loh. Baik, jadi artinya memang dinamika politiknya masih begitu terasa, tapi bahasa-bahasa yang bisa disimpulkan saat ini adalah bagaimana Jokowi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sampai saat ini, seperti itu ya? Bukan mendukung aja, memberikan inspirasi, dorongan, ya kan, Baik. memberikan contoh, memberikan ini untuk kemajuan Ganjar gitu loh. Baik. Maka itu saya makin tambah yakin memang Ganjar yang jadi presiden. Baik, tetap kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.